Perkenalkan, nama saya Seno, sebagai pengurus kampung, masih tetap pengurus kampung, tapi posisinya sebagai wakil RT sekarang. Kampung Tambak Bayan sebenarnya kampung biasa pada umumnya, cuman di sini kampungnya adalah kampung turunan Tionghoa, dan bisa segede ini sekarang beritanya Kampung Tambak Bayan karena kasus tanahnya. Ada kasus tanah yang terjadi pada tahun sekitar 2005 atau 6-an gitu mulai, sampai sekarang belum selesai tentang kasus tanahnya itu. Tias dari Arkom Jatim. Jadi Arkom Jatim itu arsitek komunitas Jawa Timur, arsitek yang nampingin masyarakat gitu yang marginal. Samarannya adalah Naruto. Jadi kegiatan ini itu workshop, sejenis workshop perencanaan kampung. Tapi kita bungkus tuh namanya Akar Surabaya gitu. Akar Surabaya ini Akademi Arsitek Komunitas Surabaya gitu. Oh ya, kita ngelibatin Institut Seni Tambak Bayan juga. Lalu ada 2 kampung di sini yang kita temenin selama proses ini. Jadi Kampung Tambak Bayan dan Kampung Dupak Magersari. Satunya Kampung Pecinan, satunya Kampung Pinggir Rel gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Cindy. Saya tinggal di Bali saat ini dan pendidikan itu kemarin lulus tahun 2021 di jurusan arsitektur Universitas Udayana. Nama aku Devi, Mas. Aku asli Kediri. Kemudian sekarang kesibukanku aku mahasiswi pendidikan profesi arsitektur di ITS. Kenalkan, nama saya Nijam, mahasiswa Unisda Lamongan. Jadi sebenarnya udah follow Arkom Indonesia itu udah dari beberapa waktu yang lalu. Terus melihat ada kegiatan yang seperti ini tuh baru di tahun ini tuh akhirnya berkesempatan ikut, karena utamanya kan lagi lowong mempersiapkan sekolah gitu. Jadi mumpung lokasinya juga nggak terlalu jauh dari Bali, sebenarnya kegiatannya menarik kan, karena kita langsung bertemu sama warga gitu, ramu kampung, yang mana mungkin di Bali itu kegiatannya masih jarang ditemukan. Saya itu kan suka sama arsitektur Nusantara. Pada dasarnya itu nggak melulu tentang bangunan dan lain-lain, tapi juga budaya. Terus kita bisa sharing bareng teman-teman yang lain bagaimana menanggapi kalau keadaan di Indonesia, sosial budayanya kayak gimana. Waktu aku masih kuliah ya Mas, kita diajarin buat memperhatikan banyak aspek dalam merancang, misalnya kayak sosial, ekonomi, kondisi penggunanya kayak gimana. Tapi ketika pas aku kerja sama pada praktiknya itu kebanyakan kita justru menghandle klien-klien yang sifatnya mereka udah punya keinginan sendiri, terus mungkin nggak sekompleks kalau sama yang diajarkan di UNIF. Terus aku ngerasa kayak ada yang kurang gitu, karena jangkauan desain dari arsitek profesional itu rata-rata menengah ke atas. 1, 2, 3. Susu bir brand gambarnya naga. Cakep. Telat. Malah. Susu bir brand gambarnya naga. Cakep. Perkenalkan, kami kelompok 3. Yang saya pengenin belajar praktiknya gimana sih merangkul masyarakat itu untuk terlibat dalam proses perancangan dari lingkungan mereka itu sendiri, karena to be honest, kita sebagai perancang itu nggak bisa terlalu egois memaksakan idealisme kita juga perlu belajar bagaimana perspektif orang yang akan tinggal di sana, untuk apa karya yang rancangan yang bagus kalau misalnya masyarakat penggunanya sendiri tidak menerimanya. Jadi 2 kampung ini tuh punya kesamaan. Mereka tuh kampung yang kampung marginal kalau kita ngomong sih, kampung yang terpinggirkan, karena mereka kesulitan mendapatkan akses program dari pemerintah sebenarnya, karena adanya permasalahan status tanah. Jadi satunya ini yang Kampung Tambak Bayan ini
Itu tuh tanahnya bermasalah sama hotel yang ada di sebelahnya itu. Terus kalau yang Dupa Magarsari itu ini dia di tanah KAI gitu. Itu sih. Jadi kita tuh mau ngajak teman-teman untuk kenal bahwa ini loh ada kampung di kota Surabaya yang sampai sekarang itu mereka itu tidak mendapatkan apa yang semestinya juga mereka dapatkan sebagai warga kota Surabaya, karena memang mereka kakaknya kakak sini. Tantangan untuk sejauh ini mungkin karena saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Mungkin yang pertama perlu dipelajari adalah bagaimana menjembatani ide-ide masyarakat itu dengan hal-hal yang realistis untuk kita lakukan. Kemudian bagaimana mengadvokasikannya ke pemerintahan itu yang agak susah, apalagi dilakukan oleh anak-anak muda yang intinya masih istilahnya mungkin dibilang bau kencur atau gimana gitu. Kemarin kalau saya misalnya kerja di swasta gitu, nggak akan ketemu nih yang kayak gini, karena kita melihat dengan yang memang di atas gitu. Sedangkan kalau kita ikut ini, jadinya melihat kondisi yang bertolak belakang. Kami sudah menempati yang tahun sekarang adalah generasi keempat, dan kami menempati ini juga sudah dari dulu itu sudah bayar PBB. Ini perlawanan kami ini pihak hotel Sutiaji Yudo, di mana beliau ini memiliki banyak usaha, jadi Oval Hotel, Ken Park, Pasar Besar Hotel, sama yang sekarang ini V3 ini. Itu, dan dari ujuk-ujuk dia bisa mengantongi 2 SHGB yang dijadikan alat bukti di pengadilan. Itu, tapi ini warga akhirnya kan kalah karena kita merujuk, kita mencari data-data di pemerintah kota ataupun kemana, kita tetap kalah karena kalah dengan para penguasa. Apalagi yang kami lawan ini adalah seorang mafia tanah gitu. Nanti ini kita akan muterin Tambabayan, jadi biar tahu Tambabayan itu sebenarnya segede apa gitu. Mulai gambari COVID Pak. biasa sembayang. Ini leluhur, berarti tiap Imlek mesti ada apa? Sembayang. Itu ada ini Imlek. Berarti ini Muslim. Agamanya Muslim ini. Agamanya Muslim tetap tapi menjalankan ibadah sembayangan. Kalau ibadah sembayangan. Yang belakang bisa maju ya Mbak. Tuh maju lihat. Lihat kamar bapaknya. Jadi bosan nih mau ngapain? Mbak lah. Ada apa? Di sini. Tapi ini tulisan gini. Berhubung tahun anak kecil lagi di sini. Bahkan profil ini tahun 2002 lagi rekam. Dulu ke WP sini. Ini Mbak pakai air ini. Benar? Gini nih Mbak. Iya. Iya kan? Coba kalau ini. Pas. Terus? Nah sini di spot foto di sini, kayak di Jalan Karet itu, Jalan Gula, Jalan mungkin. Nah ini pasar. Iya rumah, ini loh. Ini kamar mandi. Kamar mandi. Ya. Itu katanya. Iya digusur. Dulu rumah tuh jalannya tak gitu loh. Berarti mau ke sini, gangnya pancet dulu mau ke sini jalannya ke sini. Kayak gini aja jalan. Terus tahun berapa itu di
Pokoknya 1998 sudah 2000 ke bawah. Oh. Rata-rata. Tapi termasuk yang sana juga ya? Iya, asalnya mau ya gusur itu, rumahnya sing baru besar mau digusur ya. Jadi kita ngelawan. Tujuan utamanya kegiatan ini ya, sebenarnya sih untuk membuka perspektif baru bagaimana sih menata kampung yang kasusnya seperti ini gitu. Ternyata kan penataan kampung untuk yang kampung-kampung berkonflik tanah itu kan akan berbeda gitu prosesnya, nggak bisa disamain sama kampung-kampung yang lain gitu. Dan sebenarnya sasarannya ya Pemkot gitu, Pemkot terus kemudian yang pihak-pihak terkait kayak hotel, terus PT KAI itu, dan hal-hal kayak gini tuh sebenarnya concern untuk semua orang gitu. Yang saya harapkan dari ikut acara ini sebenarnya yang pertama itu melatih saya gimana tekniknya secara praktek merancang dengan melibatkan banyak orang dengan latar belakang pendidikan atau ilmu yang berbeda-beda. Terus bagaimana merangkul masyarakat untuk terlibat dalam perancangan itu sendiri. Jadi nggak cuma kita yang punya ilmu, masyarakat itu juga punya pengetahuan yang patut dilibatkan di perancangan. Jadi mungkin pelan-pelan ke depannya kita bisa kayak manfaatin sosial media gitu untuk bikin suatu kayak platform yang memang memberikan sharing lah pengalaman tentang ini. Mungkin kalau untuk bikin komunitas itu bisa, tapi perlahan mungkin setelah kita memberikan kayak semacam awareness ke sesama sejawat atau mungkin ke orang-orang tentang ini. Jadi siapa tahu pelan-pelan nanti bisa juga mengembangkan yang serupa semacam Arkom ini di Bali khususnya gitu. Ya bersyukur alhamdulillah, ternyata kami di sini sengketa tanah yang dulu kami merasa sendiri karena kami adalah penduduk minoritas, tapi ternyata dukungan kami luar biasa, termasuk dari ya bukan ras ya, dari para dukungan pertama itu malah dari pribuminya. Dari setelah perjalanan waktu baru beberapa orang Tionghoa itu melihat bahwa di sini memang benar. Dari tidak semua orang Tionghoa kaya, dan kebanyakan juga kita tidak memungkiri ada Tionghoa juga yang eksklusif yang tidak mau tahu tentang hal itu. Itu sih. Di akar komunitas kali ini untuk kesannya secara garis besar seru sih, karena dari panitianya juga bisa merangkul kita dan juga yang lain-lainnya itu bisa kayak hidup gitu loh, dimana kita yang biasanya awalnya itu kayak nggak semangat, terus mereka bisa membangun kehidupan itu dalam acara ini gitu. Takjub sih, gimana orang bisa hidup dan dilihat senang untuk hidup dan bekerja dan tetap menjadi masyarakat yang berbahagia gitu, dan bisa menjadi sejahtera gitu. Ya kalau kita tidak bisa menemukan orang baik, ya mungkin kita yang akan ditemukan orang-orang baik gitu. Salah satunya banyak komunitas-komunitas yang ada di sini itu adalah orang-orang baik yang kami anggap seperti itu. Setidaknya permasalahan sengketa tanah ini bisa selesai dan kami bisa hidup tenang, sekalipun kami menempati dengan luas ukuran 30 meter persegi.